ada saya Zara Maesa, Devan Rasya Darmawan, dan Givari Fatan Saifullah. Kita masuk ke bagian 1. Jadi video ini dimulai dengan memperkenalkan konsep yang sudah kita kenal, yaitu skalar dan vektor. Untuk skalar, itu adalah besaran yang hanya punya nilai, contohnya suhu dan massa. Untuk vektor adalah besaran yang punya nilai dan satu arah, seperti gaya dan kecepatan. Konduktivitas listrik. Pada material biasa isotropik, jika Anda memberikan medan listrik vektor E ke satu arah, maka akan timbul arus listrik vektor J yang mengalir di arah yang persis. Hubungannya sederhana, J sama dengan sigma E, di mana sigma adalah konduktivitas sebuah angka biasa atau skalar. Disinilah masalah muncul. Video ini mengajak kita membayangkan sebuah material anisotropik seperti kristal grafit. Anisotropik berarti sifat fisiknya berbeda tergantung arah. Di dalam kristal ini, elektron lebih mudah bergerak di satu arah daripada arah lainnya. Apa yang terjadi jika kita memberikan medan listrik E ke arah diagonal pada kristal ini? Yaitu hasilnya arus listrik J yang timbul tidak akan searah dengan medan listrik E. Arus akan cenderung mengalir ke arah yang lebih mudah bagi elektron untuk bergerak. Ini adalah penemuan krusial. Yang satu ada konduktivitas di sini jelas bukan skalar karena arahnya penting. Yang kedua ada konduktivitasnya juga bukan vektor karena ia tidak menunjukkan ke satu arah, melainkan mendeskripsikan hubungan antara dua vektor yang berbeda arah, yaitu vektor E dan vektor J. Jadi kita butuh alat matematika baru untuk mendeskripsikan konduktivitas ini. Alat itu adalah tensor. Bagian kedua, bayangkan konduktivitas ini sebagai sebuah mesin, yaitu tensor. Yang satu, input. Anda memasukkan sebuah vektor ke dalam mesin ini. Vektor medan listrik E. Proses. Mesin ini melakukan sebuah transformasi linear pada input tersebut. Yang ketiga, output. Mesin ini mengeluarkan sebuah vektor baru, yaitu vektor arus listrik J. Tensor dalam kasus ini adalah aturan yang mengubah vektor E menjadi vektor J. Karena hubungan ini linear. Jika E diperbesar 2 kali, maka J juga ikut 2 kali lipat. Mesin ini bisa direpresentasikan menggunakan matriks. Matriks 3x3 adalah cara praktis untuk menulis resep atau aturan transformasi yang dilakukan oleh tensor peringkat 2 ini. 3. Klimaks. Apa yang terjadi jika kita sebagai pengamat memutar sudut pandang kita atau sistem koordinat? 1. Saat kita memutar sistem koordinat, angka-angka atau komponen yang mempresentasikan vektor E akan berubah. 2. Angka-angka di dalam matriks yang mewakili tensor juga akan berubah. 1. Angka-angka mempresentasikan vektor J yang dihasilkan juga akan berubah. Tetapi, dan ini terpenting, kejadian fisiknya tetap sama. Vektor medan listrik yang sesungguhnya atau panah di angkasa tidak berubah, dan vektor arus yang sesungguhnya juga tidak berubah. Hubungan di antara keduanya tetap sama persis, tidak peduli dari sudut mana kita melihatnya. Sifat yang tidak berubah atau invarian terhadap perubahan sistem koordinat ini ialah yang menjadi definisi sejati dari sebuah tensor. Tensor adalah objek geometris atau fisik yang eksis secara independen dari cara kita mengukurnya. 4. Konsep peringkat dan gambaran besar. Konsep peringkat atau rank, tensor peringkat 0 atau rank 0 adalah skalar, sebuah angka tunggal yang tidak berubah sama sekali saat koordinat diputar, contohnya suhu di sebuah titik. Yang kedua ada tensor peringkat 1 atau rank 1 adalah vektor objek yang komponennya berubah saat koordinat diputar, tetapi objeknya sendiri atau panahnya tetap sama. Tensor peringkat 2 atau rank 2 adalah mesin yang kita bahas yang menghubungkan dua vektor, contohnya adalah tensor konduktivitas atau tensor tegangan atau stress tensor dalam ilmu rekayasa yang menghubungkan vektor gaya dengan vektor normal permukaan. Tensor peringkat lebih tinggi. Ada juga tensor yang lebih kompleks, misalnya yang menghubungkan tensor peringkat 2 dengan tensor peringkat 2 lainnya, yang disebut tensor peringkat 4, contohnya tensor elastisitas dalam ilmu material. Kesimpulan jadinya adalah tensor secara intuitif adalah sebuah objek matematika yang menggambarkan hubungan linear antar vektor atau tensor lain. Dan definisi formalnya adalah sebuah objek yang tetap invarian di bawah transformasi sistem koordinat. Oke, sekian dari saya dan kelompok-kelompok saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.